Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kota Binjai dengan pengajar praktik Bapak Joyo Martono dan fasilitator kami Ibu Lisma Idayati. Perkenalkan, saya Sunaryati, asal sekolah SMP Swasta Melati Binjai, dan rekan saya. Nama saya Lia Windari, asal sekolah SMP IT Al-Fitiah Binjai. Dan rekan saya satu lagi, Agustin Kairani, asal sekolah SMP Swasta Muhammadiyah 56 Kota Binjai. Kami akan mengadakan praktek coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memsun dan Bu Agustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat kami, Bu ya. Oke, hari ini seperti jadwal kita ya, kita akan melakukan coaching. Memsun sebagai coach dan Bu Agustin sebagai coaching. Oke, saya akan ngobrol dulu dengan coachnya ya. Bu Sun, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan terhadap Ibu Agustin? Iya, kompetensi yang akan saya laksanakan mendengarkan aktif, Bu. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, kira-kira kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan terhadap Bu Agustin? Nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap berbobot, Bu, untuk Ibu Agustin. Oke, mantap, Bu. Kemudian indikator apa yang akan Ibu gali terhadap Bu Agustin? Indikator yang ingin digali tentu saja solusi yang akan didapat. Oke, siap. Jadi untuk mempersingkat waktu ya Bu Agustin dan Bu Sun, saya persilakan untuk Ibu berdua untuk melakukan kegiatan coaching. Dipersilakan. Assalamualaikum Ibu Sunaryati. Waalaikumsalam Ibu Agustin. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat-sehat aja, Bu. Ibu Agustin, kita mau ngomongin tentang apa ini ya? Ini loh Bu, kita mau ngomong tentang siswa di tempat saya mengajar. Banyak anak siswa saya yang tidak bisa membaca. Oh, berarti di sekolah Ibu masih banyak ya siswa yang belum bisa baca ya, padahal udah SMP ya, Bu ya? Iya, seharusnya kan kita tinggal meneruskan aja ya, Bu ya. Ini siswa SMP masih banyak yang belum bisa baca ya, Bu ya? Iya Bu, banyak. Nah, jadi setelah perbincangan kita ini nanti apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin anak-anak tadi itu bisa membaca kembali, bisa membaca dan belajar, mendapatkan solusi lah dari masalah saya, Bu. Oh ya, begitu ya, Bu ya. Kalau begitu bisa Ibu ceritakan bagaimana sekarang ini kondisi siswa-siswi Ibu yang nggak bisa baca tadi? Di tempat saya mengajar, Bu, itu kan banyak anak yang mendaftar tempat saya yang belum bisa membaca. Nah, hal itu akan sangat mengganggu proses pembelajaran. Dan mereka pun bisa juga terhambat sistem belajarnya karena mereka tidak bisa memahami apa yang sudah diberikan, materi yang diberikan oleh guru dalam kelas. Dan mereka pun akan pasti membuat aktivitas sendiri dalam kelas, seperti jalan sana, jalan kemari, kemudian mereka mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah, itu juga menjadi masalah saya gitu. Iya, Bu ya, karena kan memang dia belum bisa baca, jadi tentu saja dia bingung mau belajar apa kan, karena baca aja nggak bisa. Akhirnya dia jadi mengganggu teman-temannya, gitu ya, Bu ya. Itu kelas berapa, Bu? Di kelas 7, Ibu, karena mereka mendaftar pada masa masuknya saya, sekolah saya di kelas 7. Di kelas 7 berarti setiap tahun semakin banyak ya, Bu, yang nggak bisa baca. Iya, ada aja, Bu, yang mendaftar itu yang tidak bisa membaca. Kadang satu kelas itu bisa sampai 5 orang gitu dia. Setiap kelas itu ada yang sampai 3 orang, 5, seperti itu, Bu. Iya, tentu menjadi perhatian khusus ya, Bu ya. Iya. Kira-kira apa ya, Bu, yang menyebabkan anak-anak kita ini sudah SMP kok masih banyak yang belum bisa baca? Itu banyak faktor mungkin ya, Bu. Mungkin kalau yang saya alami, saya datang ke orang tuanya apa penyebabnya, itu mereka orang tuanya mengatakan mungkin mereka terpapar oleh asap rokok. Kemudian bisa juga dalam kandungan itu mereka mengkonsumsi nikotin, minum alkohol, atau juga bisa karena faktor kurangnya perhatian dari orang tua. Oh iya, Bu. Kalau itu mungkin juga, Bu ya, karena kan sekarang ini orang tua pun sudah banyak yang sibuk ya, jadi tidak memperhatikan perkembangan anaknya sendiri ya, Bu ya.
Nah, jadi rencana Ibu gimana nih untuk mengatasi anak-anak tadi? Saya akan mencoba melakukan diskusi dengan wali kelas. Kemudian saya akan melakukan identifikasi pada anak-anak yang tidak bisa membaca. Setiap kelasnya akan saya kumpulkan. Kemudian setelah itu saya kelompokkan, Bu. Mereka yang tidak bisa membaca, yang tidak mengenal huruf, dengan mereka yang sudah bisa mengenal huruf dan tapi tidak bisa membuat sebuah kalimat. Musik mengeja. Oh, karena kan berbeda-beda Bu ya. Mungkin ada yang udah kenal huruf tapi belum bisa merangkai, ada yang sudah mulai dia bisa tapi belum lancar seperti itu. Berarti Ibu nanti akan mengelompokkannya Bu, identifikasi, kemudian membicarakannya kepada wali kelas. Iya. Baiklah, itu rencana Ibu ya Bu ya. Jadi kapan itu yang akan Ibu laksanakan ini? Secepatnya lah Bu ya, mungkin setelah pembicaraan kita ini saya akan melakukannya, mengkoordinasikan dengan guru wali kelas dan guru-guru studi lainnya. Oh iya Bu, semakin cepat semakin lebih baik ya Bu ya. Nanti kalau kita ketemu lagi, insya Allah sudah bertambah baik ya Bu ya. Anak-anaknya sudah perkembangan membacanya sudah lebih baik. Jadi apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Ya, saya sudah mendapatkan solusi. Saya akan melakukan identifikasi kepada anak didik saya. Kemudian saya mengelompokkan mereka, Ibu ya, untuk melihat sejauh mana mereka tidak mampu untuk bisa memahami cara mengeja, mengenal huruf dari A sampai Z. Nah, seperti itu. Iya, berarti Ibu sudah mendapat solusinya, sudah mendapat hasil dari percakapan kita ini. Semangat terus Ibu untuk menjadikan anak-anak kita ini lebih baik lagi ya. Bu, tetap semangat. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Sunaryati sudah meng-coaching saya. Iya, sama-sama Ibu Agustin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Usun dan Bu Agustin, tadi setelah saya amati praktik coachingnya, saya sudah melihat alur sudah diterapkan, kemudian kompetensi dan indikator yang diinginkan juga sudah tercapai. Oke, semangat ya, dan terus melakukan perbaikan terus nanti. Alhamdulillah. Terima kasih. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Sunaryati, Bu Lia, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, kita kali ini akan melakukan percakapan coaching, di mana Ibu Lia sebagai coachnya dan Ibu Sunaryati sebagai coachee dan saya sebagai pengamat atau observernya. Di sini saya akan mengamati pembicaraan kita, apakah sudah sesuai jalur kita tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, untuk memulainya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Lia sebagai coachnya ya. Kira-kira kompetensi apa ini yang akan Ibu gunakan dalam praktek coaching kita kali ini? Iya, seperti kompetensi inti yang di coaching ya Bu ya. Bagaimana saya bisa mendengar aktif, kemudian kesadaran penuh, kemudian bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, jadi Ibu ingin menerapkan ketiganya ya, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dari coachingnya. Oke. Kemudian kompetensi yang mana nih yang akan Ibu terapkan secara aktif dan spesifik? Mungkin saya akan terapkan dua kompetensi ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif. Jadi dari mendengarkan aktif itu saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menggali ide terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai solusi nanti. Oh, jadi supaya coach tadi langsung mendapatkan sendiri solusi dari masalahnya ya Bu. Oke. Apa indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, saya akan menanyakan yang berbobot ya dari coach saya sehingga dari pertanyaan itu muncullah ide-ide dari coach sehingga dia mampu untuk mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baiklah ya Ibu ya, semangat gitu. Oke. Saya persilahkan untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Lia sebagai coach dan Ibu Sunaryati sebagai coachnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sun. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Apa ya yang ingin dibicarakan Bu Sun hari ini? Ini masalah anak murid lah, Ibu Lia, tentang anak murid yang kecanduan HP.
Oh gitu. Jadi setelah kita melakukan coaching ini, apa yang akan Ibu harapkan? Iya, saya ingin mengharapkan anak ini, satu anak ini bisa lah dia menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Oke. Boleh tahu Bu Sun seperti apa kondisi anak tersebut? Inilah Bu Lia, dulu kan kita ini kan belajar pakai HP karena COVID kan. Iya. Sekitar 2 tahun lebih itu Bu Lia. Memang semua anak rata-rata yang nggak punya HP pun diusahakan sama orang tuanya supaya punya HP, karena belajarnya diwajibkan daring, kan nggak boleh kita luring. Jadi anak-anak tadi punyalah HP. Setelah punya HP, mereka bisa belajar secara daring. Tapi di sekolah kan belajarnya kan untuk sama guru tadi itu kan belajarnya kan cuma sebentar kan Bu ya. Nah yang banyaknya di rumah, jadinya lebih banyaklah dia bermain yang bukan pelajaran sekolah seperti game online itu kan. Alhasil sekarang ini sudah tidak COVID lagi, kita sudah luring, tapi anak-anak tadi sudah terlanjur ketergantungan dengan HP. Nah di sekolah itu HP tidak pernah lepas dari tangannya. Nah sebenarnya saya sudah pernah sih melarang itu kan. Cuma kan ada guru yang memang dia menggunakan HP kan belajarnya. Iya, tapi saya lihat anak tadi di kelas itu sudah tidak bisa lagi menghargai guru. Ketika guru datang, itu anak tetap asik dengan HP-nya. Seharusnya kan menghargai lah ya kan, ada guru datang, apa yang bicarakan guru didengarkan, seperti itu Bu ya. Jadi sudah kondisinya sudah termasuk parah ya, mungkin kecanduan HP-nya ya. Iya, satu anak ini aja Bu ya. Kalau yang lainnya masih bisa dia menyembunyikan HP-nya kalau ada guru, menyembunyikan HP-nya ketika guru sedang menerangkan. Tapi yang satu anak ini itu sama sekali tidak peduli. Iya, tidak menghargai guru lagi. Dia asik sekali dengan HP-nya tadi. Oke. Menurut Mem apa ya rencana yang bisa Mem lakukan gitu ya untuk supaya kecanduan HP si Jaki itu mulai sedikit mundur, atau kalau kita minta dia secara mungkin 100% tidak menggunakan kan mungkin ada efek mungkin ya. Bagaimana cara Mem yang perlahan-lahan begitu supaya anak tadi tidak kecanduan HP? Apa bisa Mem lakukan? Iya. Sebenarnya untuk melakukan sudah pernah nih dilakukan kuliah kan. Kita sudah ngomong sama wali kelasnya juga, sama guru-guru, dan sudah ke rumahnya ya kan untuk membicarakannya kepada orang tuanya. Orang tuanya pun udah menyerah karena orang tuanya juga nggak bisa bilangin, katanya di rumah juga seperti itu, HP terus tidur pun HP aja kan. Makanya sampai rumah pun sampai sekolah tinggal ngantuknya dia, tapi tetap aja dia HP tadi kan. Nah jadi saya berpikir bagaimana kalau penggunaan HP di sekolah ini dibatasi. Iya, karena kan memang seperti pembelajaran berdiferensiasi kita kan memang ada anak-anak yang dia senang menggunakan HP. Kita nggak boleh ngelarang kan, harus memfasilitasinya dengan pembelajaran HP kan. Tapi itu cuma sebentar aja kan. Nah, selebihnya anak-anak tadi tetap menggunakan waktunya yang panjang itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi saya akan membicarakannya kepada kepala sekolah. Mungkin akan membuat aturan supaya penggunaan HP ini dibatasi. Misalnya ketika datang ya HP tadi dikumpulkan, kemudian bila ada guru yang pembelajarannya menggunakan HP bisa diserahkan ke anak-anak lagi. Nah seperti itulah kira-kira Bu ya. Nah itu sudah ketemu solusinya Bu Sun ya kan. Jadi kita buat seperti peraturan di sekolah kali ya Bu Is ya. Artinya sama bareng dengan kepala sekolah dan guru-guru lain ya, seperti itu ya Bu Is. Iya, harus kompak ya. Kompak ya, benar. Oke, sudah ketemu Bu Sun solusinya. Jadi sudah tahu nih solusinya apa. Kira-kira kapan ingin dimulai Bu Sun? Nanti lah boleh setelah ini masuk sekolah nanti. Ini kan kita masih libur ya. Iya. Nah, masuk sekolah nanti langsung kita bicara sama kepala sekolah untuk segera ditindaklanjuti.
Oke, mantap. Jadi untuk langkah selanjutnya akan dibuat peraturan seperti itu ya. Iya, Baik. Terima kasih Bu Sun. Semoga tetap semangat ya dan tetap melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Iya, semangat. Assalamualaikum Ibu Agustin dan Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumaryati. Apa kabarnya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat terus ya. Amin. Nah, kali ini saya sebagai pengamat dan Ibu Agustin sebagai coach dan coachingnya berarti Ibu Lia Windari ya. Oke, saya akan tanyakan dulu kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan nanti nih? Kompetensi yang ingin saya laksanakan yaitu menghadirkan diri secara penuh pada permasalahan yang akan dihadapi oleh Ibu Lia. Seperti saya. Berarti Ibu harus konsentrasi nih ya. Iya, harus. Iya. Kemudian kompetensi mana yang secara aktif yang akan Ibu lakukan? Di sini saya akan di rencana aksi, ya, di mana nanti coach saya Bu Lia akan menceritakan masalahnya dan tindakan yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Oke, baiklah. Selanjutnya indikator tercapaian apa yang ingin Ibu gali? Saya ingin menggali ya dari pertanyaan saya tentang masalah yang dihadapi Ibu Lia agar dia menemukan sendiri permasalahannya dan solusi yang kedepannya akan dia jalankan. Iya, supaya tidak berlama-lama nih Bu ya. Kita lakukan aja ya langsung percakapan coaching antara Ibu Agustin dengan Ibu Lia Windari. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Lia. Waalaikumsalam Bu Agustin. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang sejenak ya Bu. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan sama saya? Begini Bu, di sekolah kan saya menemukan banyak sekali berbagai karakter anak, kemudian gaya belajar yang beragam, kemudian minat belajar juga yang beragam, kemudian juga tingkat pemahaman juga beragam Bu. Ada yang tingkat pemahaman yang di atas rata-rata, bahkan ada yang jauh di bawah rata-rata. Jadi intinya Ibu ingin membuat penyesuaian atas keberagaman siswa Ibu di dalam kelas. Iya, rasanya seperti itu Bu. Diferensiasi ya Bu ya. Iya. Terus apa yang ingin Ibu dapati dari pembicaraan kita nanti ini? Yang ingin saya dapati yaitu Bu, bagaimana saya bisa merencanakan suatu pembelajaran diferensiasi yang bisa mengakomodir ya semua kebutuhan belajar siswa tersebut, gitu. Dari minatnya, dari gaya belajarnya, dan dari segi tingkat pemahaman mereka. Jadi kalau saya boleh tahu situasinya sekarang seperti apa Bu atas keberagaman yang ada di kelas itu? Ya, situasi sekarang Bu, karena berbagai macam beragam itu, saya biasanya kurang ya Bu dalam mengidentifikasi. Artinya saya biasanya hanya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan saya, gitu ya. Ya, ketika saya praktek, ya saya praktek gitu kan, tanpa mengetahui bagaimana mereka paham tidak ya, mereka paham sih itu sesuai nggak ya dengan gaya belajar mereka mau nggak ya praktek seperti ini bentuknya gitu. Kadang kan anak-anak yang kita anggap oh senang dengan praktek ini, ternyata mereka nggak suka begitu kan. Jadi ada hal yang itu nggak sesuai dengan minat mereka, dan ini yang mau saya gali dan saya mau identifikasi. Oh gitu. Berarti Ibu ingin memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa atas keberagaman itu ya Bu? Iya. Kemudian kira-kira apakah Ibu sudah menjalankan itu? Bisa Ibu ceritakan? Ya, sebelumnya sudah pernah ya Bu Agustin, tapi mungkin belum maksimal. Gitu. Jadi kapan itu kira-kira mau Ibu laksanakan? Ya, rencananya ya dalam minggu ini juga ya Bu, ketika masuk sekolah ya. Tapi tadi yang saya bilang bahwa kan itu belum maksimal yang saya lakukan kemarin ya. Jadi bagaimana bisa jadi saya belum mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dari segi non kognitifnya. Mungkin selama ini saya hanya identifikasi dari segi kognitifnya saja, tidak pemahaman, tapi saya belum ya mengidentifikasi dari segi non kognitifnya, yaitu bagaimana minat mereka, gaya belajar mereka. Tapi untuk langkah selanjutnya saya akan menyebarkan
seperti angket ya Bu ya, angket untuk melihat gaya belajar mereka, sehingga nanti dari situ saya berangkat untuk merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa saya, kebutuhan belajar dan kebutuhan belajar mereka. Berarti Ibu akan menggunakan sistem identifikasi dengan cara menggunakan angket ya seperti itu ya Bu. Benar Bu, itu kalau untuk non kognitifnya. Kognitifnya. Kalau kognitifnya kan kita juga bisa dari tes pengetahuan awal ataupun juga dari nilai harian mereka begitu ya. Nah, jadi Ibu sudah dapat lah ini ya solusi dari masalah Ibu. Iya Ya. Bu. Gak terasa nih Bu, kita sudah di penghujung pembicaraan. Semoga saya harapkan semoga kedepannya nanti Ibu bisa menerapkan apa yang Ibu inginkan untuk anak didik Ibu yang berpihak kepada murid. Oke Bu, terima kasih. Semangat ya Ibu Lia. Semangat. Terima kasih Bu Lia sudah berkunjung dan berbagi cerita dengan saya di sini. Saya ingin mendengar lagi kedepannya perkembangan yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah Ibu Agustin dengan Ibu Diwandari. Saya tadi sudah melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang ibu-ibu lakukan tadi. Alhamdulillah, alur tirtanya sudah tampak tadi Bu. Ya, alur tirta itu dari tujuannya sudah tampak, kemudian identifikasinya juga sudah ada, rencana aksinya sudah, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah. Kapan tadi akan dilaksanakan? Malah tadi akan dilakukan perkembangan berikutnya, akan dilihat oleh Bu Agustin. Udah ada perkembangannya apa belum? Bagus sekali tadi saya lihat. Kemudian kompetensi dari coaching juga sudah diterapkan tadi. Alhamdulillah. Semangat terus ibu-ibu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.